Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 Sistem Basis Data ingin mempresentasikan database toko sembako. Dalam kelompok ini kita beranggotakan 4 orang, yaitu Amar Kois dengan NIM 2010501069 dan Aksan Nurvarianto 2010501061, Safani Putri 2010501063, Mareliana Mira 2010501065. Di scroll mah. Dan ini daftar isinya. Untuk bab 1 akan dibacakan oleh Elsa. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Ada rumusan masalah. Apakah tujuan database sistem penjualan sembako? Yang pertama. Yang kedua, apa saja entitas, atribut, serta relasi pada database sistem penjualan sembako? Yang ketiga, bagaimana rancangan ERP dari database sistem penjualan sembako? Yang kedua ini ada tujuan. Yang pertama itu dari tujuan untuk mengetahui tujuan dari database sistem penjualan sembako. Yang kedua, untuk mengetahui entitas, atribut, serta relasi yang terdapat pada database sistem penjualan sembako. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur ERP pada database sistem penjualan sembako. Yang ketiga, ada ruang lingkup. Yang pertama ini, perangkat lunak yang dibangun dapat menerima proses registrasi non-member untuk menjadi member. Yang kedua, perangkat lunak yang dibangun dapat menangani transaksi pembelian dan pemesanan produk. Yang ketiga, perangkat lunak dapat menampilkan laporan data produk, laporan order, dan laporan penjualan. Selanjutnya bab 2 akan dibacakan oleh Amar. Bab 2 itu berisi tentang analisis sistem penjualan toko sembako. Yang pertama, analisis sistem. Analisis sistemnya ini toko aktif merupakan usaha dagang yang bergerak dalam penjualan sembako. Barang yang dijual pada toko aktif meliputi minyak, gula, beras, sabun, sampo, dan lain-lain. Toko aktif masih menggunakan sistem konvensional dan melakukan proses transaksi penjualan, sehingga untuk pemasaran produk dan pelayanan kepada konsumen secara luas masih kurang maksimal. Toko ini berusaha untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumen, pemasaran, dan aktif meningkatkan penjualan. Analisis yang dilakukan ini adalah metode PIS, yaitu menganalisa dari segi kinerja, keamanan, efisiensi, dan layanan. Yang pertama yang adalah analisis kinerja atau performance. Parameternya itu ada 3, yaitu sumber daya manusia, konsumen, sama peralatan transaksi. Sumber daya manusianya itu adalah karyawan yang ini lebih dari satu pembeli, sama yang kedua itu pemiliknya 1 sama karyawan 2. Konsumennya itu 5 pelanggan per hari. Peralatan transaksinya itu 2, kalkulator sama alat tulis. Analisis yang kedua itu informasi, yaitu parameter ada 2, harga dan data. Harganya itu ialah informasi dari karyawan dan ibu. Yang kedua tidak stabil, terjadi naik turun secara mendadak. Datanya itu ada data manual sama data tidak fleksibel. Analisis ketiga itu ekonomi, yaitu ada biaya omset. Biaya dari hasil analisis ini adalah yang pertama, listrik seharga 200.000 per bulan sama gaji karyawan 50.000 per hari 1 orang. Omsetnya dari analisis ini yaitu 5 juta per hari. Yang ketiga adalah analisis pengendalian atau kontrol. Kita dapat parameter 1, yaitu pengawasan. Hasil analisisnya ialah yang pertama tidak ada pembukuan keluar masuk barang. Yang kedua, proses transaksi lambat ketika terdapat risiko potensi human error. Analisis keempat yaitu efisiensi.
parameternya hanya satu, yaitu biaya. Dan hasilnya adalah yang datang dan bertempat tinggal jauh dari toko, membutuhkan biaya transportasi ke toko, dan terkadang sampai di toko cari nggak ada. Analisis kelima yaitu analisis layanan atau service. Parameter 1 itu adalah waktu, dan hasilnya ialah yang pertama hanya melayani pembeli yang datang toko aktif, yang kedua pelayanan lambat. Bagian kedua, analisis kebutuhan sistem. Adapun ada beberapa solusi permasalahan yang terjadi dengan sistem penjualan di toko aktif dapat diatasi dengan cara berikut. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Sistem penjualan ini contoh memiliki kebutuhan fungsional sistem sebagai berikut. Yang pertama, admin. Admin itu punya hak untuk mengakses semua sistem yang ada. Yang kedua, mengolah informasi toko. Yang ketiga, menampilkan laporan penjualan. Kedua, customer atau pelanggan. Customer memiliki hak untuk mengakses informasi toko seperti lihat produk, pilih, pesan, cetak katalog, daftar jadi member, cetak nota pesanan barang, mengirimkan pesan melalui menu barang, atau hubungi kami. Kebutuhan non-fungsional. Pertama, kebutuhan perangkat keras, hardware. Spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan sistem ini menggunakan notebook dengan spesifikasi berikut. Yang kedua itu adalah software. Kebutuhan perangkat lunak dapat digunakan untuk proses pembuatan program. Perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut yang ada di tabel ini. Selanjutnya bab 3 akan dibacakan oleh Maren. Oleh sama saya, Aksa. 3. Bab 3 berisi tentang perancangan database. Untuk poin 3.1 ada 1, entitas database itu terdiri dari pelanggan, barang, supplier, dan pembelian. Untuk keduanya matriks relasi. Untuk barang dan supplier dipasok, pelanggan dan barang dibeli, pelanggan dan pembelian mengambil data, untuk barang dan supplier memasok, untuk pembelian dan barang mengambil data juga, dan pembelian pelanggan melakukan, sedangkan pembelian barang masuk. Dan yang ketiga bentuk dari ERD sementaranya. Scroll. Untuk yang keempat, mengisi kardinalitas. Dari gambaran permasalahan dapat diketahui bahwa banyak pelanggan melakukan banyak pembelian barang. Banyak barang dapat dibeli banyak pelanggan. Banyak barang dipasok satu supplier dapat memasok banyak barang. Untuk yang kelima, menentukan kunci utama. Entitasnya ada 3, supplier, pelanggan, dan barang. Untuk kunci utamanya ada ID supplier, ID pelanggan, dan ID barang. Untuk IRD berdasarkan kuncinya seperti gambar berikut. Untuk 7, menentukan atribut. Entitasnya ada supplier, pelanggan, barang, dan pembelian. Untuk atribut supplier ada ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor HP. Untuk atribut pelanggan, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor HP. Atribut barang, ID barang, nama barang, harga, dan ID supplier. Untuk atribut pembelian, ID pelanggan, ID barang, nama pelanggan, alamat, dan nomor HP. Dan ini bentuk IRD-nya nomor 7. Untuk 8, logical record struktur atau ILRS. Pelanggan, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor HP. Untuk supplier, ID supplier, tanda petik, PK, nama supplier, alamat, nomor HP. Dan dari pelanggan dilanjutkan ke pembelian, ID pelanggan, petik 2, ID barang, petik 2, nama pelanggan, alamat, dan nomor HP. Dari supplier ke barang,
barang ke pembelian. Di barang ada ID barang, nama barang, harga, dan ID supplier. Selanjutnya akan dibaca oleh Marelia. Yang ketiga ada implementasi tabel. Yang pertama implementasi tabel, yang A ada tabel pembelian. Terus yang B ada tabel pelanggan, yang C ada tabel barang, dan yang D ada tabel supplier. Yang kedua ada implementasi. Ada DML, yang A insert, terus lalu ada update, terus yang B ada select, terus lanjut Mar. Yang C ada fungsi agregat, yang D ada group by, yang E ada view, yang F ada like, yang ketiga query database. Untuk sekian, terima kasih. Itu saja dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.